berikutnya kita masuk ke segmen 1, visi dan misi para paslon dari nomor urut 1 sampai nomor urut 4 nantinya. Pertama, kami jemput kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Pak penyelenggara debat kandidat KPU Kota Dumai, Bawaslu Kota Dumai, serta seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini. Kami dari pasangan urut 1 dalam hal ini menyampaikan beberapa hal terkait visi misi adalah bagaimana terwujudnya Kota Dumai sebagai pusat ekonomi yang madani, smart city, green city yang didukung oleh good government, clean government dalam nilai budaya Melayu yang agamis. Visi misi ini akan kita tuang dalam 4 season atau 4 bagian. Pertama adalah menjadikan Dumai sebagai pusat ekonomi, karena kita tahu Dumai adalah kota yang memang secara strategi, secara geografis dipersiapkan untuk menjadi pusat ekonomi kawasan Sumatera. Hal ini barangkali ditandai dengan bermacam proyek strategis nasional yang sudah terlaksana di Kota Dumai. Kita tahu baru-baru ini Dumai telah diresmikan tol. Sebentar lagi kita tahu juga akan diselenggarakan Roro Malaka Dumai. Dan ke depan juga akan diwujudkan kereta api Medan Dumai. Ini adalah sebuah realisasi konkret. Masih ada waktu. Realisasi daripada proyek strategi nasional untuk pengembangan. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda mulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik dan puan-puan yang saya hormati, sebelum penyampaian visi dan misi, pada kesempatan ini saya memohon kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai untuk mendoakan pasangan saya, yaitu Bapak Eko Suharjo, calon wali Kota Dumai, di mana sekarang beliau sedang dirawat di rumah sakit, dan alhamdulillah beliau sudah mengalami perkembangan, namun dokter belum memberikan izin untuk beliau mengikuti acara debat kandidat pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan visi Eko Suharjo dan Syarifah adalah mewujudkan Dumai Gemilang dalam tataran masyarakat berbudaya religius di kawasan Riau Pesisir pada tahun 2025. Dan misi Eko Suharjo Syarifah mempunyai tujuan, yaitu 1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, pemberdayaan masyarakat dan keselarasan serta keterkaitan kompetensi tenaga kerja dengan pasar kerja. 2. Mewujudkan integrasi perusahaan daerah, koperasi dan UMKM dalam struktur ekonomi regional. 3. Mewujudkan sumber daya aparatur sipil negara
berkualitas dan transformasi pelayanan publik. 4. Mewujudkan pemerataan infrastruktur berkeadilan dan konektivitas antar wilayah. 5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 6. Mewujudkan Kota Dumai berwawasan kebudayaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi dan misi dari paslon nomor urut 3. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kepada seluruh masyarakat Kota Dumai yang kami cintai, Faisal Amris dengan slogan PAS dengan urut nomor 3, Wali Kota Dumai 2021-2024 mempunyai visi terwujudnya Dumai sebagai kota pelabuhan industri yang unggul dan bertumbuh pada budaya Melayu. Mendukung visi ada 4 misi yang kedepankan. Pertama, mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada pelabuhan dan industri. 2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berjati diri budaya Melayu. Ketiga, mewujudkan teknologi, mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Keempat, meningkatkan kualitas pemerintahan daerah yang baik. Ada 3 bidang program untuk mewujudkan visi misi di awal pemerintahan kami. Pertama, bidang kesehatan. Pertama, hanya dengan KTP gratis untuk pelayanan puskesmas, pelayanan emergensi, pelayanan kelas 3 dan pelayanan ambulan rujuk ke Pekanbaru. Kedua, perluasan jangkauan sahabat ambulan untuk semua kecamatan. Ketiga, membantu tunggakan premi bagi masyarakat tidak mampu. Dan keempat, meningkatkan kesejahteraan medis dan paramedis untuk puskesmas dan rumah sakit umum Kota Dumai. Yang kedua, bidang pendidikan, beasiswa penuh bagi siswa-siswi prestasi dan kurang mampu untuk jenjang S1 sebanyak 66 orang mewakili 2 setiap kelurahan. Yang kedua, peningkatan frekuensi pelatihan guru sekota Dumai. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru bantu sekolah Pemkot Dumai dan provinsi. Ketiga, bidang sosial ekonomi, pengembangan wisata, baik wisata Islamic Center, wisata Fateh Puak Makmur, wisata Bandar Bakau, wisata di Sulu, dan baik, waktu Anda habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Berikutnya kami persilakan paslon dengan nomor urut 4 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda mulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kami dari paslon nomor 4 ID7 SPDI dengan Bapak Jenderal Bijin mempunyai misi sebagai berikut, yaitu terwujudnya Kota Dumai yang maju, berbudaya, dinamis dan berkelanjutan. Hari ini lahir dari ada permasalahan di Kota Dumai yang kami temui ketika kita turun di lapangan. Permasalahan terbesar di Kota Dumai ada 7 masalah. Pertama, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Kedua, harga kebutuhan pokok dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang relatif tidak terjangkau. 3, permasalahan infrastruktur yang kurang baik dan tidak merata. Dan keempat, layanan pemerintah yang kurang memuaskan. Kemudian yang kelima, rendahnya kesejahteraan masyarakat Kota Dumai. Keenam, kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih relatif tinggi. Dan kemudian yang ketujuh, rendahnya kualitas layanan publik kepada masyarakat. Jadi untuk mewujudkan visi misi yang kami sebutkan tadi, maka misi kami adalah pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya insani yang berbudaya, tinggi, sehat dan cerdas. Kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Dumai. 3, meningkatkan percepatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur. Keempat, memperkuat budaya Melayu sebagai pandangan hidup masyarakat Dumai. 5, meningkatkan percepatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Dumai berbasis inovasi dan kreativitas. Dan keenam, membangun Kota Dumai yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Kemudian untuk mewujudkan itu, kami mempunyai program prioritas yang akan kami laksanakan untuk menjalankan visi misi tersebut. Baik, waktu Anda pertama, habis. untuk Waktu misi Anda maju. habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baiklah pemirsa Riau Televisi, para hadirin dan undangan peserta debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Dumai tahun 2021 tahun 2025. Demikianlah penyampaian visi dan misi yang telah disampaikan oleh 4 pasangan calon yang telah kita dengarkan bersama-sama. Berikutnya kita akan masuk ke segmen kedua, pendalaman materi tema A dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama kita akan mempersilahkan kepada para paslon untuk mengambil amplop terlebih dahulu. Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Baiklah, kita telah menyaksikan bersama-sama para paslon dari nomor urut 1, 2, 3, dan 4 telah mengambil amplop yang telah disiapkan oleh KPU Kota Dumai. Amplop ini masih dalam segel, belum dibuka. Kami juga baru menerimanya barusan. Saya sudah berikan nomor, tadi disaksikan oleh para paslon. Oke, baik. Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Saya akan bacakan pertanyaannya. Kita buka dulu amplopnya. Masih dalam segel ya, para hadirin sekalian. Baik, ini dia pertanyaannya. Kepada paslon nomor urut 1. Keberadaan sektor industri dan jasa di Kota Dumai belum mampu menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka di Kota Dumai sebanyak 6.040 jiwa. Pertanyaan kepada masing-masing calon adalah, apa program yang akan dibuat untuk mengatasi permasalahan tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih tinggi di Kota Dumai? Pertanyaan ini untuk paslon nomor 1. Waktu yang diberikan kepada Anda adalah 1 menit 30 detik. Silakan Anda memberikan jawaban. Waktu dimulai ketika Anda mulai bicara. Baik, terima kasih. Kita tahu Kota Dumai adalah kota industri, investasi tertinggi, 40% investasi di Riau adalah Dumai. Itu artinya investor masuk dengan harapan serapan tenaga kerja di Kota Dumai harusnya baik. Namun jika banding dengan pertumbuhan usia kerja yang lulusan SMA jumlahnya melebihi daripada daya tampung perusahaan yang masuk, oleh karena itu pasti akan terjadi stuck. Oleh karena itu antara pemerintah dengan dunia usaha harus sinergi menyiapkan data-data kebutuhan tenaga kerja yang mestinya dipersiapkan oleh pemerintah. Katakanlah sertifikasi, kemudian penguatan-penguatan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Hari ini kita tahu apa yang menjadi kebutuhan industri sering tidak sejalan dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, sertifikasi pendidikan dan keahlian menjadi jawaban utama, kemudian mendorong investasi
punya turunan sehingga memberikan daya tampung tenaga kerja yang luas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon dengan nomor urut 1 telah memberikan jawaban. Berikutnya kita akan membuka amplop untuk paslon nomor urut 2. Kita saksikan masih tersegel amplopnya. Kita buka bersama-sama. Ya, baik, ini pertanyaannya. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Pemerintah berupaya untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mulai dari penerima bantuan iuran PBI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS dari pemerintah pusat. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit terus diperbaiki. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang merasakan bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon adalah, selain dari BPI, BPJS dari pemerintah pusat dan yang telah dilakukan sekarang, apa program yang akan ditawarkan untuk kesehatan bagi masyarakat Kota Dumai? Untuk paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda mulai bicara. Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Dumai, terutama masyarakat yang kurang mampu, di mana kami pasangan Pak Eko Suharjo dan Saripah, apabila kami menjadi kepala daerah nanti, kami mempunyai program, di mana program kartu gemilang kami menerapkan salah satunya adalah memberikan pengobatan gratis untuk masyarakat kita yang tidak terdata di BPJS. Jadi kami akan mempermudahkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kita yang kurang mampu tadi. Di sisi endingnya adalah tidak berbelit-belit, dan juga untuk terkhusus masyarakat kita seluruh Kota Dumai yang kurang mampu. Baik, sudah, masih ada waktu. Dan juga dari data yang ada, BPJS APBD, BPJS JKNKes itu juga belum mampu menampung daripada untuk penanganan kesehatan yang ada di Kota Dumai, sehingga program tersebut belum seluruh masyarakat Kota Dumai yang miskin akan dapat dari program tersebut. Makanya disinilah kami selaku kepala daerah akan mewujudkan daripada pelayanan kesehatan seluruh masyarakat tidak mampu. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Berikutnya, saya akan bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Masih bersegel, kita akan buka amplopnya. Ya, baik. Kota Dumai dikenal dengan kota industri dan jasa. Menurut data BPS, industri pengolahan menyumbang 57,74% PDRB Kota Dumai tahun 2019. Secara teori, sektor industri dan jasa adalah sektor yang mampu dengan cepat menyerap tenaga kerja. Pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon adalah, masih tercatat sebanyak 10.950 jiwa penduduk miskin di Kota Dumai. Dengan tidak membandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Riau, apa program prioritas yang pasangan calon tawarkan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Dumai? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda mulai bicara. Silakan. Terima kasih. Pertama, kami akan menerapkan. Februari kami lantik, Maret langsung kami terapkan. Baru Capil tidak boleh mengeluarkan KTP untuk pendatang. Kenapa? Selama ini perusahaan-perusahaan menerima pendatang untuk pekerja industri di Kota Dumai. InsyaAllah perusahaan-perusahaan yang kita rangkul dan akan kita umumkan secara resmi ke Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja harus menerima
penduduk Kota Dumai, anak-anak muda Dumai yang hanya punya KTP Dumai. InsyaAllah pertama akan mengurangi pengangguran. Kedua, anak-anak kita yang tak mampu untuk kuliah, setamat dia kuliah, kita akan anggarkan untuk pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan usaha yang ada di Kota Dumai. InsyaAllah akan kita anggarkan belanja untuk modal mereka. Contoh misalnya, yang anak-anak kita hobi bengkel, kita akan bantu modal sehingga dia bisa mandiri. Kedua, anak-anak yang hobi mengelas akan kita anggarkan untuk mengelas. Banyak potensi yang kita buat. Ketiga, kami akan maksimalkan dengan industri yang banyak ini. Kita akan coba memanggil semua perusahaan. Bagaimana anak-anak tempatan kita yang belum punya skill, InsyaAllah BLK kita punya. BLK akan kita anggarkan, kita akan prioritaskan kebutuhan apa yang diminta skill oleh perusahaan, sehingga InsyaAllah dengan begitu anak-anak kita yang tidak menyambung kuliah, dia mempunyai keahlian dan dia punya peluang untuk diterima di perusahaan yang ada di Kota Dumai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Berikutnya kita akan dengarkan bersama-sama pertanyaan untuk paslon nomor urut 4. Masih tersegel, kita buka bersama-sama. Ya, ini dia pertanyaannya. Bencana banjir atau sering diistilahkan dengan pasang keling yang dialami oleh sebahagian masyarakat Kota Dumai seperti sebuah kutukan. Tentunya banyak kajian, program dan kegiatan terkait untuk mengatasi hal tersebut, tetapi belum satu pun yang berhasil. Secara teori Henley dan Space mengistilahkan apa yang dialami masyarakat dengan willingness to pay, yaitu kemampuan individu atau masyarakat untuk membayar terhadap kondisi lingkungan yang akhirnya akan mengurangi kesejahteraan. Pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon adalah, apakah pasangan calon mempunyai keyakinan dalam 4 tahun ke depan mengatasi permasalahan banjir di Kota Dumai? Seperti apa program yang ditawarkan? Kepada paslon nomor urut 4 kami persilahkan, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda mulai bicara. Baik, berdasarkan kajian, permukaan tanah Kota Dumai itu setiap tahunnya turun 3 cm. Artinya setelah Dumai menjadi kota media 20 tahun, artinya 60 cm permukaan Dumai turun. Itu yang menyebabkan maka banjir rob, banjir kering itu semakin dalam. Jalan satu-satunya yang kita lakukan pertama membuat benteng, artinya kanalisasi. Ya, Sungai Dumai sekarang sudah mendangkal dan semakin menyempit. Jadi upaya pertama nanti Sungai Dumai yang ada ini harus diperdalam dan diperlebar. Kemudian pembangunan kanal-kanal. Kemudian drainasasi kita juga harus dirapikan, harus terkontrol dari mana air masuk dan dari mana air keluar. Kita yakin dalam tempo 2 tahun saja masalah banjir Kota Dumai sudah akan teratasi. Banyak daerah lain yang persis sama daerahnya. Ada DKI, ada Surabaya. Mereka punya kanal-kanal yang besar untuk air itu tersera-sera itu karena tidak ada tempatnya. Maka dibutuhkan embung, butuh kanal-kanal yang besar dan butuh pendalaman dan pelebaran Sungai Dumai yang ada. Saya rasa dengan itu semua maka hal ini akan bisa teratasi. Juga nanti akan dikomunikasikan dengan kondisi mungkin melalui memakai pintu air dan teknologi pompa dan lain sebagainya, sehingga air yang masuk dari sungai maupun air hujan yang datang bisa mengalir dan bisa ditutup. Ini yang perlu kita lakukan. Kami yakin Eza 2 tahun memimpin akan menuntaskan banjir di Kota Dumai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon dengan nomor urut 4. Baiklah cincin dan tuan-tuan, ke segmen 3. Sebelum kita masuk atau membacakan pertanyaan untuk segmen ketiga ini, masing-masing paslon akan mengambil soal yang ada di dalam amplop yang telah disediakan. Yang ketiga ini adalah pendalaman materi tema B, memajukan daerah. Kita mulai dari pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Kita acak ya biar adil. Kita cari dulu amplopnya. Ya, ini nomor urut 4. Kita saksikan amplopnya masih disegel.
Kita dengarkan pertanyaannya bersama-sama. Sebagai pintu gerbang kemaritiman Indonesia, peranan Kota Dumai sangat penting. Dumai tidak hanya membangun image untuk dirinya sendiri, tetapi juga membangun image bagi Riau khususnya, Sumatera dan Indonesia umumnya. Sehingga pencapaian kemajuan negeri seberang tidak jauh berbeda dengan kita. Jikapun terjadi perbedaan pencapaian, tidak jauh berbeda pula seperti perbedaan antara langit dan bumi. Apa usaha taktis dan strategis yang dilakukan pemerintah Kota Dumai? Kepada paslon nomor urut 4, kami silakan untuk memberikan jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai bicara. Kami persilakan. Baik, kita memang wilayah pesisir pantai yang industri pelabuhan, tentu strategi kita bagaimana meningkatkan infrastruktur kita secara baik ya. Dan keramah lingkungan, bagaimana masyarakat kita menerima masukan-masukan dari luar. Dan tentu untuk membangun ini perlu kita membangun, kita tidak boleh larut dengan industri-industri, dengan investasi-investasi yang ada, tapi perlu kita pendestrasian daripada pantai-pantai kita agar tidak terjadi abrasi bagi masyarakat kita. Nah, untuk meningkatkan investasi, tentu kita perlu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, dan kita strategikan kepada peningkatan investasi kita secara program nasional dan provinsi, sehingga kami dengan pasangan ED7 dan Zainal Abidin, insya Allah kalau kami terpilih, tentu kami akan menata pelabuhan kita yang menjadikan sumber juga nanti mendapatkan PAD bagi daerah kita. Walaupun kita seluruh pelabuhan itu pajak ekspor maupun pajak impor itu diambil oleh pusat, namun kita mengambil peran di situ bagaimana kita meningkatkan BUMD pelabuhan kita menjadi suatu peningkatan ekonomi kita, peningkatan PAD kita ke depan. Dan rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu, ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih kepada paslon dengan nomor urut 4. Kita akan masuk ke pertanyaan paslon nomor urut 3. Ya, ini pertanyaannya. Baik, inilah pertanyaan untuk paslon dengan nomor urut 3. Pilihan Riau menjadikan muatan lokal budaya Melayu Riau yang berdiri sendiri. Khasanah budaya Melayu tidak hanya sekedar mengetahui pencapaian kebudayaan Melayu di masa lalu, tetapi juga menjadi pemangkin peradaban bangsa kita di masa depan. Apa usaha-usaha kita dalam melakukan transformasi budaya berkaitan dengan muatan lokal budaya Melayu di Dumai? Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau kami terpilih, Faisal Amris, kami akan menjadikan Lembaga Adat Melayu Kota Dumai menjadi payung hukum, payung negeri untuk Kota Dumai. Artinya dia akan membawahi, kita tahu Dumai adalah ada 17 suku yang berada di Kota Dumai. Dia akan membawahi suku-suku yang ada di Kota Dumai untuk kemajuan Kota Dumai 5 tahun ke depan. Kami juga insya Allah nanti sekolah dasar kita, kami juga ingin agar budaya Melayu kita, bahasa-bahasa Melayu akan kita terapkan di SD, SMP dan SMA. Ini sudah dilakukan juga, insya Allah kami akan rangkul juga legislatif, eksekutif untuk membuat suatu peraturan, sehingga insya Allah jangan kita budaya bahasa Melayu kita hilang begitu saja. Kenapa? Dumai ada 17 suku. Kedua, kami juga kita banyak potensi-potensi. Contoh kampung adat di Sungai Sembilan, kampung adat kita cukup luar biasa. Kita akan kembangkan. Jangan lupa bahwasanya kita punya sejarah Melayu.
banyak harus kita kembangkan sehingga insya Allah kampung adat di Sungai Sembilan akan menjadi potensi budaya yang akan kita kembangkan untuk Indonesia, untuk Riau, khususnya Dumai. Ya, masih ada waktu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Berikutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk mendengarkan pertanyaannya, akan kita dengarkan bersama-sama. Ya. Tafsir mengenai legenda Putri Tujuh mengindikasikan saujana landscape geografis masa lalu Dumai yang harmoni, memiliki sungai sebagai sarana transportasi utama, kawasan hutan terlindungi, dan pesisir yang banyak ditumbuhi pohon bakau. Terjaga keseimbangannya, masing-masing menjalankan fungsi alamiahnya sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat. Tafsiran itu mestinya dapat menjadi masukan penting dalam kebijakan pembangunan tata ruang kota untuk menjadikan Dumai kembali dengan ciri khasnya. Sekarang keadaan berubah. Industrialisasi menjadi primadona. Lingkungan alam telah banyak berubah. Sungai tidak lagi dapat dilayari. Hutan sudah mulai habis. Dan kawasan bakau juga sudah banyak dialih fungsikan. Pertanyaannya, bagaimana tafsir legenda Putri Tujuh itu pada visi dan misi yang Anda susun dapat menuju Dumai Madani yang hijau? Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai bicara. Di sini saya sebagai seorang perempuan yang dikaitkan dengan legenda Putri Tujuh, di mana kita perempuan tentu mengharapkan kedamaian, keindahan untuk daerah kita, di mana kami nanti menjadi kepala daerah otomatis akan membangun dan memperhatikan daripada kearifan lokal, yaitu kami akan membenahi hutan mangrove, hutan bakau. Kita jadikan pusat objek pariwisata yang akan mendatangkan PAD Kota Dumai. Dan juga kami akan mengkaji daripada tata ruang Kota Dumai yang merupakan di mana sekarang mungkin banyak yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di aturan tata ruang yang ada di pemerintah Kota Dumai. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, ingin ditambahkan? Aliran sungai juga akan kita atur menjadikan pusat objek pariwisata dengan pembangunan. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon dengan nomor urut 2. Berikutnya saya akan paslon dengan nomor urut 1. Baik, berikutnya saya akan membacakan pertanyaan kepada paslon dengan nomor urut 1. Ini amplopnya. Kita saksikan bersama-sama, masih dalam segel. Ya. Kita bacakan bersama-sama. Untuk paslon nomor urut 1, menurut data, meskipun khasanah budaya Melayu secara kuantitatif masih terawat baik, yakni sekitar 68%, namun secara kualitatif substansi hidupnya cenderung memprihatinkan. Penyebab keterancaman berkurang atau bahkan punah antara lain kerusakan sungai secara masif, kerusakan terumbu karang dan bakau, dusun dan kampung yang cenderung ditinggalkan, alih fungsi lahan, dan laju deforestasi hutan yang belum dapat dikendalikan oleh berbagai skenario makro.
bagaimana kita dapat mengatasi itu untuk mencapai visi Kota Dumai. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Kita punya program Green City. Ya, Green City itu adalah kota hijau, sehingga nanti kita akan berusaha untuk melakukan rehabilitasi das sungai. Ada beberapa das sungai, termasuk das sungai Dumai, das sungai masjid dan sebagainya. Ini harus merupakan sesuatu yang kita perbaiki. Tetapi dalam proses perbaikannya tentu memerlukan local wisdom dengan menggunakan pendekatan kebudayaan Melayu di Kota Dumai ini. Sehingga apa? Tadi ada filosofi tentang Putri Tujuh, ada kearifan Melayu di sana, ada penanaman bakau di sana, ada pemulihan biota laut di sana, sehingga ini menjadi program kami. Karena kami memiliki visi Green City, kota yang betul-betul hijau. Bukan hanya dalam konteks bagaimana membangun wajah kota, bagaimana peradaban taman-taman kota, tapi juga memperhatikan das sungai. Ini juga berkaitan dengan bagaimana nanti ketersediaan air, karena nanti untuk air bersih cadangannya ada di sungai masjid. Untuk itu perlu pemeliharaan sungai masjid supaya revitalisasi ini penting. Supaya apa? Supaya kadar airnya, kapasitas airnya bisa menampung kebutuhan masyarakat di Kota Dumai ini. Barangkali ini, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menjadikan local wisdom Melayu sebagai satu pegangan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon dengan nomor urut 1. Masih dalam rangkaian debat publik segmen keempat, tanya jawab dengan tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti biasa, kita akan mengambil amplop untuk masing-masing pasangan calon. Baik, sudah ada 4 amplop yang telah diambil oleh pasangan calon dari nomor urut 1 hingga nomor urut 4. Kita akan mulai memberikan pertanyaan kepada paslon dengan nomor urut 1. Kita cari amplopnya, nomor urut 1 ya. Masih disegel, kita buka bersama-sama. Pertanyaannya, isu-isu permasalahan perkotaan dapat dijumpai pada pembangunan Kota Dumai saat ini. Hal ini tidak jauh dari permasalahan pertumbuhan penduduk kota yang tak terkendali, degradasi lingkungan, kemiskinan, munculnya kawasan pemukiman kumuh, hingga penerapan sistem tata ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan. Apa yang akan saudara lakukan dalam meningkatkan infrastruktur yang dapat menunjang mobilitas masyarakat yang lebih baik? Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit, kita mulai 1 menit 30 detik, kita mulai ketika Anda mulai bicara. Baik. Roh Dumai ini adalah investasi, industri, dan perdagangan jasa. Tata ruang menjadi sebuah guidance bagaimana konsep kota memang harus tertuang dalam sebuah regulasi yang namanya tata ruang, peruntukan dan tata ruang. Oleh karena itu, hari ini ekonomi yang potensi-potensi ekonomi harus kita tuangkan di dalam sebuah regulasi yang dinamakan rencana tata ruang daerah. Kemudian dia akan dirumuskan kembali ke dalam regulasi rencana detail tata ruang, sehingga segala potensi-potensi yang ada di kecamatan, yang ada di kelurahan harus mengacu sepenuhnya kepada konsep
rencana detail tata ruang. Dengan demikian, apa yang menjadi infrastruktur perekonomian masyarakat memang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh kecamatan dan kelurahan setempat. Oleh karena itu, tidak ada lain hari ini kami mengawal regulasi yang mendukung potensi-potensi ekonomi yang tentunya akan dimasukkan ke dalam rencana tata ruang, kemudian rencana detail tata ruang. Terima kasih. Ya, masih ada waktu, mau ditambahkan? Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Aturan main dalam segmen keempat ini, pasangan calon memberikan jawaban, nanti bisa ditanggapi oleh pasangan calon yang lainnya. Baik, untuk menanggapi pertanyaan yang telah disampaikan oleh pasangan dengan nomor urut 1 tadi, kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 memberikan sanggahan atau tanggapan yang telah disampaikan oleh pasangan nomor urut 1 tadi. Kami silakan, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Di sini kami sebagai kepala daerah memberikan tanggapan, paslon 02 memberikan tanggapan terhadap 01, di mana saya melihat itu mengenai mengawal regulasi. Tentu kami berharap ke depannya sebagai kepala daerah kita harus mengawal regulasi ini dalam tata ruang, terutama untuk kawasan pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh inilah nanti akan menjadikan pusat perhatian kita untuk bagaimana cara mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Dumai. Itulah yang harapan yang betul-betul akan kita kelola dan akan kita tatakan sesuai dengan keindahan sebagaimana daripada Lenggeda Putri 7 tadi. Terima kasih. Masih ada waktu. Baik, itu tadi jawaban atau tanggapan dari paslon nomor urut 2. Kami kembalikan lagi kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab sanggahan dari paslon nomor urut 2 tadi. Kami silakan. Ya, artinya begini, kami hanya ingin menekankan bahwa hubungan antara penataan kota, baik kumuh maupun kawasan-kawasan strategis ekonomi, itu semuanya berdasarkan potensi-potensi yang ada. Nah, ketika kita melihat posisi itu jelas punya keunggulan-keunggulan strategis, tentunya itu akan kita tuangkan dalam sebuah regulasi yang bisa mengawal sebuah kota, yang bisa menjamin tadi kebutuhan-kebutuhan mata pencaharian masyarakat yang kita anggap miskin, yang tentunya juga kita iringi dengan regulasi yang mengawal, mengguiding potensi-potensi ada. Seperti itu kira-kira, Mbak. Masih ada waktu, Pak? Ya, baik, saya tambahkan bahwa tata ruang yang ada harus dipotensikan secara ekonomis, sehingga pembangunan infrastruktur harus mampu bisa memberikan sokongan terhadap kemajuan ekonomi masyarakat, sehingga kita harus mampu melihat peluang-peluang itu, apakah itu dalam konteks mobilisasi masyarakat atau untuk pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan atas jawaban dari nomor urut 1 tadi. Kami persilakan. Kami hanya menambah, program Dumai Kotaku sudah cukup baik. Saya lihat dengan Kota Dumai yang memang kita daerah banjir, dan insya Allah banyak perubahan-perubahan yang cukup drastis. Kita lihat sekarang yang dulu, contoh misalnya di jalan di Laksamana, yang dulunya tempat memang banjir, kumuh dan sebagainya, sekarang alhamdulillah dengan program Dumai Kotaku cukup baik. Kami juga berharap untuk semua paslon ke depan program Dumai Kotaku harus dimaksimalkan. Kami yakin Dumai dengan program Dumai Kotaku yang tempat-tempat kumuh akan lebih baik. Ini menjadi prioritas kita semuanya, dan kita insyaallah bersama legislatif bagaimana APBN bisa maksimalkan untuk memberantas wilayah kumuh. Dan ke depan saya yakin
Dengan ini kesehatan akan baik, ekonomi juga akan baik, dan dampaknya juga semua akan baik. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Baik, cukup. Tadi paslon nomor 3 telah menjawab sanggahan. Berikutnya paslon nomor 1 kembali memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari paslon nomor urut 3 tadi. Kami Baik, persilakan. terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kembali. Ya, jadi artinya ya pemanfaatan tata ruang harus kita potensikan sedemikian rupa yang benar sehingga tidak menyalahi peraturan-peraturan yang ada. Mana yang berpotensi untuk memajukan ekonomi, kita akan majukan ekonominya. Mana yang berpotensi dalam konteks sosial, maka kita harus bangun infrastruktur sosial di sana, kebudayaan di sana dan sebagainya. Dan ini tidak boleh tumpang tindih, sehingga apabila tumpang tindih akan melahirkan gesekan-gesekan sosial yang suatu saat akan berpuncak kepada konflik di tengah masyarakat. Untuk itu kami dari paslon nomor 1 mencoba untuk mempotensikan tata ruang itu dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan regulasi dan mengawal regulasi sebaiknya untuk keperluan, satu, keperluan pertumbuhan ekonomi, kedua, untuk kemajuan masyarakat dalam sosial dan kebudayaan masyarakat di Kota Dumai. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Baiklah, demikian. Dalam segmen keempat ini saya beritahukan kepada semua paslon. Jadi ada tanya jawab, silakan Anda menyiapkan diri untuk memberikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban dari masing-masing paslon ini. Untuk berikutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Kita buka dulu amplopnya. Ya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan isu yang sangat krusial dalam manajemen pemerintah kota. Hal ini terjadi karena di satu sisi tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun menjadi semakin besar. Sedangkan di sisi lain, praktik penyelenggaraan pelayanan tidak mengalami perbaikan yang berarti baik dari tenaga medis maupun sarana prasarana penunjang lainnya. Apa langkah strategik yang akan saudara lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kami persilakan untuk menjawab paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda bicara, dipersilakan. Dalam peningkatan pelayanan kesehatan, di mana kami nanti menjadi kepala daerah, tentu merupakan prioritas untuk masyarakat Kota Dumai. Di sini kami akan membangun daripada sekolah politeknik kesehatan, yaitu untuk di mana anak-anak kita akan diberikan pendidikan sesuai dengan jurusan di bidang kesehatan, baik dokter, anestesi maupun di bidang-bidang kesehatan lainnya. Di sini juga kami juga akan memberikan anggaran untuk kesehatan akan lebih meningkat lagi untuk pembelian alat-alat kesehatan yang mungkin sekarang tidak ada, dan alat-alat kesehatan tentu lebih kami kembangkan lagi. Dan juga kami memberikan pelayanan kepada dokter kita, yaitu di mana perawat kita akan kita naikkan untuk penambahan honor daripada perawat dan juga honor daripada gaji dokter. Terima kasih. Ya, waktu masih ada. Baik, terima kasih pada paslon dengan nomor urut 2.
Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan sanggahan atau tanggapan. Waktu Anda 1 menit, kami persilakan. Mungkin ini tanggapan sedikit lah untuk paslon nomor 2. Politeknik bukan solusi. Kenapa? Kita tahu sekarang bidan sudah jenuh, sudah banyak, perawat sudah banyak, dokter sudah banyak dokter nggak praktek. Tadi ditanya bagaimana peningkatan pelayanan. Mungkin untuk semualah kami tidak begitu kritik karena memang kami orang kesehatan. Yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kita punya data PBI, APBD yang sekarang sudah membludak. Yang perlu ditingkatkan bagaimana PBI, APBN. Ada sekitar ribuan data yang belum dipecahkan. Kedepan bagaimana Baduk Capil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan memecahkan masalah ini. Saya yakin kalau duduk bersama, saya optimis dengan PBI APBN yang sekarang belum terdata bisa mengurangi PBI APBD kita, sehingga insya Allah APBD kita bisa berkurang dan insya Allah dapat mengedepankan pelayanan kesehatan. Kami yakin dengan kita bersama, insya Allah Faisal Amris solusi untuk pelayanan kesehatan Dumai ke depan. Lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Kami kembalikan lagi paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas sanggahan tadi. Silakan. Baik, jadi di sini juga mengenai pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh Pak Faisal. Terima kasih. Jadi di sini tentu kedepannya kami juga akan meningkatkan pelayanan-pelayanan di pustu-pustu, terutama di tiap-tiap kelurahan dan di kecamatan. Puskesmas juga akan kita tingkatkan juga pelayanannya, di mana mungkin puskesmas nanti akan kami naikkan titiknya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Terus otomatis ini adalah kerjasama antar daripada pihak dinas terkait, baik melalui pihak dinas kependudukan maupun dinas sosial. Ini adalah untuk supaya masyarakat kita semua terlayani di bidang kesehatan. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada, mau dimanfaatkan. Masih ada 12 detik. Paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Berikutnya kami akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban atau pernyataan dari paslon nomor urut 2 tadi. Kami persilakan. Ya, baik. Dari jawaban pertanyaan tadi mengenai langkah strategis untuk meningkatkan layanan kesehatan, ya. Ini kan yang terjadi real ini di masyarakat, ya. Ketika mereka akan berobat misalnya seperti di RSUD, itu masih ada antrian yang cukup panjang, ya. Mungkin kalau terlambat saja antri, masyarakat sudah harus tidak dapat nomor antri lagi. Ini yang dirasakan masyarakat, ya. Jadi bagaimana juga sikap perawat kita, saya rasa pendekatannya lebih kepada bagaimana agar memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Ke depan seharusnya untuk antri itu sudah bisa dengan Dumai ini 37% terkoneksi internet. Ke depan mungkin perbaikan layanan, nomor antri mungkin bisa melewat internet saja. Jadi ke depan pelayanan harus ditingkatkan, Ya, menyikapi dunia digital ini. Urut 4, terima kasih. Berikutnya kami kembalikan lagi kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas sanggahan dari paslon nomor urut 4 tadi. Kami silakan. Ya, silakan. Baik, untuk sistem antrian di rumah sakit memang problema di masa sekarang. Otomatis inilah yang akan kita rubah polanya ke depan selaku kepala daerah. Jadi di mana kita akan menerapkan sistem online, di mana melalui jaringan internet kita sudah bisa mendaftar ke rumah sakit dan nanti langsung datang ke rumah sakit dan langsung dilayani oleh poli-poli yang ada di rumah sakit. Itulah dia salah satu strategi nanti ke depan melalui jaringan-jaringan digital yang akan kita buat untuk melayani masyarakat kita yang berobat melalui sistem antrian tadi.
Dan juga kami di sini juga akan menerapkan kartu gemilang, di mana masyarakat kita yang berobat cukup menunjukkan kartu gemilang saja, maka masyarakat kita langsung Baik, dilayani. waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Baiklah, itu tadi segmen 4. Dalam segmen 4 tanya jawab. Jadi masing-masing paslon silahkan mempersiapkan diri untuk memberikan sanggahan atau tanggapan atas jawaban yang telah diberikan oleh paslon yang lainnya. Kita akan bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Kita buka dulu amplopnya, ini masih bersegel juga semuanya. Memang ditetapkan oleh KPU, pertanyaannya rahasia. Baik, untuk paslon nomor urut 3. Para tenaga pendidik, yaitu para guru, baik di sekolah, madrasah, dan pesantren, dituntut untuk selalu berjuang untuk memajukan pendidikan dan melahirkan siswa yang berkarakter. Namun, pada sisi lain, kesejahteraan mereka masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak, terutama guru honorer yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan guru PNS. Apa langkah strategik saudara untuk meningkatkan income, salary, honorarium mereka? Silakan kepada paslon nomor urut 3. Terima kasih. Jadi kita cukup prihatin. Sekarang Dumai ada guru-guru bantu, ada dari sekolah, ada dari Pemko Dumai, ada guru bantu provinsi. Sekarang prihatin, guru sekolah ada 500.000 sampai 1 juta. Bayangkan dengan kondisi Dumai, rumah sewa pun sudah tak sanggup untuk membayarnya. Sekarang kami insyaallah Faisal Amris ke depan, kalau memang terpilih dibantu oleh Allah, kita akan ratakan bahwasanya guru harus sama rata pendapatannya, kesejahteraannya. Bayangkan Sungai 9 Ujung, Batu Tritip sana 1,6 sama dengan di kota, tidak masuk akal. Besok insyaallah kami akan maksimalkan bagaimana kesejahteraan guru untuk kota Dumai harus menjadi perhatian pokok kata. Kenapa? Karena yang didik anak generasi kita, dan termasuk guru-guru madrasah. Bayangkan sekarang transportasi guru TPA-nya 200.000, ini tidak masuk akal. Kami ingin nanti bagaimana Dewan DPRD Kota Dumai, eksekutif sama-sama kita. Kenapa? Kita punya beban untuk kenapa? Untuk meningkatkan kesejahteraan guru kita, untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita. Nonsen kalau kita hanya 200.000 untuk transport, tidak akan bisa maksimal untuk meningkatkan bagaimana mutu anak-anak kita ke depannya. Kami juga berharap insyaallah ke depan kami juga akan menambah selain kesejahteraan nanti guru, kami juga akan bantuan modal sehingga mereka juga ada sampingan kerjaan untuk menambah pendapatan ekonomi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon nomor urut 3. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban tadi. Kami silakan. Silakan paslon nomor urut 4. Baik, ya terhadap pertanyaan tadi saya rasa kita sepakat dengan paslon 3 ya. Kita lihat yang realitas sekarang memang kesejahteraan guru terutama guru-guru swasta sangat senjang ya dibandingkan dengan guru-guru yang sekolah negeri. Ini memang harus menjadi perhatian kita semua. Bagaimanapun yang mereka didik adalah generasi. Tidak ada bedanya generasi yang dididik oleh yang guru negeri dengan sekolah yang swasta. Jadi jangan sampai terjadi kesenjangan kesejahteraan sehingga akan mengakibatkan kualitas mereka dalam proses belajar mengajar. Ini saya sepakat dalam hal ini bagaimana ke depan agar kesejahteraan guru-guru swasta termasuk MDA dan semuanya harus kita tingkatkan sehingga mereka tidak perlu pikir lagi mungkin sewa rumah yang belum dibayar ya kan. Jadi kalau mereka sejahtera tentu mereka bisa bekerja dengan maksimal. Kami sepakat mengenai itu dengan 03. Baik, Terima waktu kasih. Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 4. Kami kembalikan lagi kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban atau sanggahan dari sanggahan nomor urut 4 tadi. Silakan. Baik, intinya kami dari Faisal Amris paslon nomor 3, nomor urut 3 ingin memanusiakan manusia. Artinya kami lihat hari ini memang guru honor tidak layak untuk menerima gaji yang di bawah standar. Insya Allah
kalau nanti Faisal Amris menjadi wali kota dan wakil wali kota, akan kami maksimalkan paling tidak sama dengan UMK Kota Dumai. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, ingin dilanjutkan atau sudah? Baik, itu tadi tanggapannya dari paslon nomor urut 3. Sekarang kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Kami persilakan. Kalau kami boleh buat statement atas apa yang dijawab oleh kelompok 2 atau paslon 3 ya, sepakat, kita prihatin dengan kehidupan guru yang memang secara logika itu tidak layak. Cuman kami belum melihat solusinya apa untuk memberi kesejahteraan terhadap guru tadi. Apakah dari APBD? Kita tahu APBD kita ini sebagian besar sudah habis untuk belanja pegawai. Sudah sesak napas kita. Apakah dengan APBD kita curahkan ke tenaga guru tadi, bukankah lain-lain juga sama saja, mereka juga protes butuh. Nah, saya tidak melihat solusi yang konkret dari yang disampaikan oleh paslon 3. Barangkali mungkin bisa dipertegas paslon 3 versi mana, sumber-sumber mana yang kita anggap bisa. Terima kasih, barangkali perlu dipertegas saja solusi dan sumber-sumber yang memungkinkan. Terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan kepada paslon 3, silakan beri tanggapan. Kondisi APBD kita 1,4 triliun. Kalau kita bilang memang tidak mungkin, pasti ada solusi. Bayangkan sekarang SPPD kita untuk Kota Dumai hampir 70 miliar. Untuk apa kita punya SPPD? Kita gunakan untuk guru-guru kita. Kalau memang ini menjadi prioritas kita, kita prioritaskan. Kenapa? Dia mengajar anak didik kita. Dia akan menerasi generasi penerus kita. Mohon maaf, paslon 1, Pak Hendri, kita yakin salah satu untuk gaji kita harus APBD. Mohon maaf, kita harus efisien. Banyak hal yang mubazir di anggaran APBD kita bisa kita kurangi. Saya yakin itu solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan guru kita. Kedua, kita juga ada CSR. Banyak perusahaan, lebih 30 perusahaan di Kota Dumai. Saya yakin mereka juga akan bisa kontribusi untuk membantu kesejahteraan guru-guru kita. Mohon maaf, kita banyak guru Kota Dumai, kualitas juga terbatas. Kami ke depan bagaimana progresi kualitas pelatihan guru di Kota Dumai harus ditingkatkan, sehingga akan berdampak positif kepada kualitas untuk anak kita. Waktu Anda habis. Terima kasih paslon dengan nomor urut 3. Baiklah, kita akan lanjutkan tanya jawab dalam segmen 4 ini. Setelah tadi kita telah mendengarkan jawaban dari nomor urut 1, 2, dan 3. Berikutnya kita beralih ke paslon nomor urut 4. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini agak payah buka amplop ini, karena memang disegel oleh Pak KPU ini. Ya. Baik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah. Apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini? Kami persilakan kepada paslon nomor urut 4. Baik, pertama, untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pertama kita harus mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat ya. Kita katakan sekarang bahwa untuk mengurus KTP, KK, akte, dan kelahiran sekarang hanya terpusat di satu tempat di Sdukcapil, sehingga tidak bisa dibayangkan ya bagaimana 7 kecamatan 300.000 penduduk lebih harus ke sana berurusan. Ke depan ini akan kita pecah. Untuk mengurus dokumen seperti itu cukup dilakukan di kecamatan-kecamatan saja. Nah, jadi masyarakat cukup terbantu, mendekatkan pelayanannya ke masyarakat. Kemudian juga kita akan membangun mall pelayanan publik. Jadi kita bangun gedung yang besar, di situ semua nanti akan di situ nanti dinas-dinas yang berkaitan termasuk pengurusan izin, lain sebagainya ya, termasuk administrasi kependudukan
Di situ akan jadi masyarakat cukup datang ke satu gedung saja, mereka akan bisa dilayani, akan bisa menerima layanan untuk berbagai urusan, termasuk urusan SIM dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut dengan mall pelayanan publik. Jadi yang dirasakan masyarakat sekarang adalah masih terjadi sekarang ngurus KTP 6 bulan kadang baru selesai, kadang bertahun-tahun. Akte juga seperti itu. Ini tidak bisa terus menerus, harus segera kita akhiri ya. Itu sesuai dengan tagline kita 04, mudah urusannya, sejahtera rakyatnya. Ini sangat berkaitan dengan tagline kita di setiap spanduk-spanduk kita. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih kepada paslon nomor 4 dan kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas sanggahan. Kami silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya ada dua sisi yang berbeda. Yang pertama untuk pengurusan kependudukan itu Dukcapil, dan itu kewenangannya negara. Jadi tak ujuk-ujuk kita bisa pindahkan ke kecamatan, Pak paslon nomor 4 ya. Jadi artinya itu kewenangan undang-undang, yang bisa kita rubah itu Perda. Jadi artinya ini perlu kerja keras untuk melakukan lobby ke Jakarta, urusannya kalau pindah lagi ke kecamatan. Nah, ini coba dijelaskan bagaimana mekanismenya bisa memindahkan itu ke kecamatan. Yang kedua, tadi pertanyaan juga aneh ya, karena kewenangan yang kedua itu ada di DPM PTSP untuk urusan izin perusahaan, industri dan sebagainya. Itu sudah pakarnya Pak Hendri Sandra barangkali. Nanti Pak Hendri Sandra lah yang jelaskan. Makasih. Ya, masih ada waktu, silakan. Baik. Berikutnya silakan kepada paslon nomor 4 untuk menjawab. Baik, saya rasa untuk melayani masyarakat apapun bisa kita lakukan ya. Peraturan daerah itu bisa dibuat. Ya, jadi kita ingin kalau sekedar namanya input data ya, itu bisa dilakukan di kecamatan. Apalagi dengan era digital sekarang. Itu bagaimana kita membangun sistem terkoneksi antara di Dukcapil dengan handphone yang kita punya. Masyarakat bisa input data, dia bisa. Apa yang tidak bisa kita lakukan sebenarnya? Kemudian untuk pelayanan publik nanti bisa terintegrasi ya. Jadi masyarakat di satu pintu saja bisa, masing-masing dinas-dinas yang berhubungan dengan perizinan, dokumen kependudukan itu bisa diadakan di satu gedung. Ini sudah dilakukan beberapa kota, Pekanbaru juga ada. Jadi ini suatu hal yang tidak mustahil. Jadi bagaimana agar masyarakat bisa terlayani dengan mudah, apapun bisa kita lakukan. Apalagi segera harus membuat aturan dan regulasi, itu bisa kita lakukan itu. Jadi saya rasa ini tidak jadi masalah, ini bisa kita lakukan. Saya rasa sepakat lah. Saya rasa 01 juga akan melakukan ini ke depan tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor 4. Silahkan kami berikan kesempatan kepada paslon 2 memberikan tanggapan atas sanggahan. Baik, mengenai pelayanan administrasi kependudukan, baik itu akte kelahiran maupun akta kematian, di sini saya sepakat dengan Pak Edi Sepen, calon kepala daerah pasangan nomor 4, di mana memang benar ini pelayanan tidak harus terpusat di Capil saja. Karena kenapa? Karena kondisi daripada masyarakat kita. Jadi ini perlu kita kembangkan di tiap-tiap kecamatan sehingga masyarakat kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Capil. Karena sistem sekarang tanda tangan kepala dinas tidak perlu harus datang ke Capil, hanya melalui sistem digital atau melalui sistem daripada online yang sekarang. Itu tanda tangan tidak perlu harus tanda tangan basah. Terima kasih. Dan juga mengenai pelayanan-pelayanan, masih ada waktu, silakan. mengenai pelayanan kependudukan ini sangat penting untuk Kota Dumai. Inilah kesepakatan kami. Baik, terima kasih. Silakan kepada paslon 4 memberikan tanggapan. Ya baik, terima kasih atas dukungannya Bu Sarifah. Ya saya rasa begini ya, kuncinya sekarang apabila memang dokumennya lengkap ya, maka kita harus standaris. Kalau memang seminggu, ini kejadian sekarang, jangan ada faktor kedekatan ya. Ketika ada kedekatan seseorang dengan pejabat tertentu, maka dia akan murah mendapat pelayanan. Kita akan atasi itu, tidak boleh lagi seperti itu. Masyarakat Sungai Sembilan, masyarakat Bukit Kapur, masyarakat Dumai Kota, apabila mereka mempunyai berkas yang sama untuk mengurus sesuatu ya, perizinan apapun, apabila berkasnya lengkap, maka kalau memang 1 minggu siap, memang harus standar 1 minggu. Apa memang harus 2 minggu? 2 minggu. Harus ada standarisasi yang jelas. Tidak boleh ada lagi faktor kedekatan-kedekatan. Mungkin karena ada teman atau anggota keluarganya, anggota dewan, mungkin semuanya jadi mudah, tidak bisa seperti itu. Semuanya harus standar.
Ya, kalau memang 1 minggu, 2 minggu sama untuk semua masyarakat Kota Dumai, tidak boleh dibeda-bedakan. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Baiklah, berikutnya kita masuk ke segmen kelima, tanya jawab dengan tema penanganan COVID-19. Sama-sama tadi mengambil amplop, 4 amplop dari urutan 1, 2, dan 3. Saya akan membacakan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Seperti biasa, segmen tanya jawab ini nanti paslon berikutnya silahkan untuk memberikan sanggahan atau tanggapan. Berdasarkan penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa kebiasaan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan terbukti efektif menurunkan angka penularan virus. Perubahan perilaku merupakan upaya di hulu untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang berada di hilir. Selain 3M, upaya penanganan kesehatan dengan 3T, testing, tracing, dan treatment, juga perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apa strategi saudara dalam mengoptimalkan peran lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan pesantren untuk mencegah COVID-19? Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Saya pikir pendidikan harus menjadi tempat sebagai media untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait pencegahan COVID. Dan kemudian juga kami melihat bahwa itu tidak cukup, mesti infrastruktur kesehatan menjadi tujuan utama yang barangkali harus ditingkatkan, terutama adalah RSUD, kemudian juga unit-unit pembantu barangkali puskesmas. Nah, ini keseriusan di dalam penanganan ini harus menjadi sebuah ukuran yang konkret, baik dalam anggaran, fasilitas, sosialisasi. Ini yang penting, apalagi di tingkat sekolah tadi, Bu. Nah, ini paling tidak SOP-nya harus jalan. Dan kemudian hari ini kita tahu teknologi juga bisa menjawab persoalan-persoalan untuk social distancing. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Tambahan mungkin? Oke. Intinya bahwa kita komit terhadap program pemerintah dalam penanganan COVID, ya, artinya tidak ditambah dan tidak dikurang. Karena kalau ditambah dia akan melahirkan persoalan ekonomi, dan kalau dikurang maka dia akan melahirkan penyebaran COVID yang meningkat. Iya, terima kasih. Silakan kepada paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan. Baik, di sini saya ingin memberikan tanggapan. Tentu sebagai kepala daerah, salah satunya cara penanganan COVID-19 menyiapkan daripada fasilitas-fasilitas seperti cuci tangan di tiap-tiap sekolah, dan juga kita menyiapkan daripada taman wifi untuk anak-anak kita, yang dimana sekarang sistemnya adalah sistem online karena dampak daripada COVID yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan juga kita akan tetap terus mengawasi daripada masyarakat kita maupun seluruh elemen-elemen instruktur, di mana penanganan COVID ini adalah tadi diterapkan 3M, dan juga melanjutkan daripada komitmen kita sesuai dengan Perwako nomor 65 tahun 2020. Terima kasih. Ya, terima kasih paslon nomor urut 2. Berikutnya kami kembalikan lagi kepada paslon nomor urut 1 atas sanggahan tadi. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya pada tingkat sekolah sebenarnya masih berada pada persoalan daring dan luring. Jadi artinya anak-anak jarang berada di sekolah. Jadi artinya berlebihan sekali kita kalau sampai bicara pada persoalannya seperti itu. Karena pendidikan kita hari ini masih pada tataran online sistem, ya. Nanti baru ketika memang pemerintah sudah memperlakukan pembelajaran langsung, maka kita harus lebih intens menjalankan protokol
kesehatan yang ada di sekolah. Untuk itu mungkin yang paling terpenting adalah bagaimana kreativitas guru-guru madrasah dalam menggunakan media-media sosial dalam pembelajaran itu menjadi penting untuk kita tingkatkan. Jadi memang tidak ada pembelajaran yang efektif di masa Covid, tapi bagaimana para guru lebih intens ya menggali potensi-potensi mereka, terutama dalam menggunakan sosial media. Terima kasih. Ya, masih ada waktu. Baik, kita persilakan kepada paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih. Pemerintah Kota Dumai harus tegas. Kenapa? Pintu masuk Dumai ada 3. Ada dari Kayu Kapur, dari Bukit Timah, ada dari Singising, dan 4 ada laut. Ini harus kita tegaskan. Setiap yang masuk keluar memang harus mutlak swab ataupun rapid test. Kenapa? Kalau ini diterapkan, orang tanpa gejala akan lebih bahaya. Kenapa? Dia akan bersosialisasi dengan masyarakat. Ini akan dampaknya apa? Dumai akan terus, angka Covid akan tinggi Bapak Ibu sekalian. Kalau ini pemerintah daerah tidak tegas, sampai kapanpun angka Covid di Kota Dumai akan tinggi. Kami Pasar Ambis kalau dikasih amanah, insya Allah kita akan betul beri sanksi. Kalau tidak yang masuk tanpa ada swab ataupun rapid test, tidak akan kita berikan. Kenapa? Dumai tempat masuk orang, tempat orang bekerja, tempat hilir mudik. Sehingga insya Allah kalau ini ditegaskan, kami optimis angka Covid-19 di Kota Dumai akan dapat turun. Terima kasih paslon nomor 3, silakan dijawab atau diberi tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi kami katakan kami komit dengan pemerintah pusat dalam protokol Covid, tidak berlebih dan tidak berkurang. Karena apabila kita lebihkan, maka kita sudah memasuki era resesi. Jadi jangan mandai-mandai. Kalau mandai, malah perekonomian masyarakat akan menambah masalah di masyarakat. Nah, artinya tidak ada peraturan tambahan yang dilakukan oleh pemerintah. Cukuplah kita konsisten dengan apa yang dibuat oleh pemerintah pusat. Artinya semua standar pelaksanaan SOP Covid harus dilaksanakan sedemikian rupa. Ya, jadi kalau misalnya kita harus mempersyaratkan dengan rapid test hanya 16% membuktikan bahwa orang positif Covid atau tidak. Dan ini akan menyulitkan masyarakat saja, akan menyebabkan masyarakat punya ekonomi yang sulit untuk masuk ke Kota Dumai. Padahal kita adalah kota industri, padahal kita adalah kota investasi. Untuk itu, mari kita menjalankan Covid dengan pola-pola yang telah ditunjukkan oleh pemerintah pusat. Baik, kita telah mendengarkan untuk segmen ke-5 ini dengan tema penanganan Covid-19. Kita akan masih melanjutkan tanya jawab masih dengan tema penanganan Covid-19, namun kita akan beralih ke paslon nomor 2. Saya akan bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Majelis Taklim merupakan kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hal-hal yang bersifat praktik ibadah. Untuk itu, peran Majelis Taklim dalam melakukan pencegahan COVID-19 seperti cuci tangan dengan sabun, tidak berganti handuk dengan anggota keluarga yang lain, selama makan tidak berganti sendok, dan mengkonsumsi rempah-rempah seperti kunyit, sereh, meniran, dan bawang putih. Apa yang akan saudara lakukan dalam mengoptimalkan peran Majelis Taklim ini? Silakan nomor urut 2. Ya, silakan nomor urut 2. Dalam mengoptimalkan pencegahan Covid di Majelis Taklim, tentu di sini kita akan mempertegas kepada Majelis Taklim untuk menerapkan daripada protokol kesehatan seperti 3M tadi, di mana menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Seperti pepatah kata, aku jaga kamu, kamu jaga aku. Tentu endingnya sebagai kaum muslimah, kita juga harus memperhatikan dari sisi keselamatan kita, terutama dalam menjaga daripada penyebaran virus COVID-19 ini. Di sini juga Majelis
Taklim merupakan tempat kita beribadah, tempat kita berkumpul bersama-sama kaum-kaum ibu. Disinilah kita nanti ke depan akan terus menetapkan protokol-protokol kesehatan seperti dipertegaskan dalam Perwako nomor 65 tahun 2020 sehingga mereka aman baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Lanjut? Iya, sudah. Baik, silakan paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan. Mungkin paslon nomor 2 yang ditanyakan peran Majelis Taklim, bukan protokol kesehatannya. Kami setuju. Jadi Majelis Taklim punya peran penting. Kenapa? Dia ibu rumah tangga. Saya yakin yang tadi makan-makan tradisional, madu, kunyit sebagainya, ini akan menjadi himbauan kepada seluruh rumah tangga. Saya yakin ini cukup efektif. Kenapa? Selain juga menjaga protokol kesehatan 3M tadi di rumah, saya yakin Majelis Taklim punya peran penting. Kita yakin mak-mak punya gawe lebih besar. Kenapa? Dia menyiapkan makanan minuman untuk keluarganya. Saya yakin dengan memberikan himbauan dan kami nanti mohon kepada petugas kesehatan, baik dari kesehatan untuk memberikan informasi-informasi penting kepada Majelis Taklim. Kenapa? Dengan pengaturan mereka yang baik, mereka akan dapat menyampaikan kepada keluarga dan insya Allah keluarga akan dapat mengikuti aturan-aturan yang ada. Terima kasih. Baik, masih ingin ditambahkan? Kami berharap Majelis Taklim bisa mengajak berdoa. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Silakan diberikan tanggapan. Baik, mengenai Majelis Taklim ini memang berperanan dalam pergaulan kita sehari-hari. Jadi di mana solusi-solusi yang sudah kita sampaikan tadi itu peranan daripada kaum mak-mak juga. Di sini juga kita mengharapkan nanti Majelis Taklim yang ada di tiap-tiap masjid juga harus terus mematuhi daripada protokol-protokol kesehatan. Jadi terutama tadi sudah disampaikan oleh Pak Faisal tadi, itu di mana beliau mengatakan Majelis Taklim kita cukup mengutamakan kesehatan dan juga di sini saya berharap juga di mana Majelis Taklim yang akan diadakan di tiap-tiap rumah ibadah itu membutuhkan tenaga medis akan kita siapkan. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, lanjut, habis. Ya, silakan paslon 4 kami berikan kesempatan untuk memberikan sanggahan atau tanggapan. Iya, baik. Tapi ya ini maksudnya mungkin tadi begini nih. Jadi kita ingin jadi majelis taklim yang itu, yang artinya yang terdiri dari emak-emak itu ya kan, mereka yang menyiapkan menu keluarga dan lain-lain sebagainya. Inilah mereka yang nantinya menjadi motor, ya kan, mitra bagi petugas kesehatan terutama. Jadi ketika mereka mengadakan majelis taklim seharusnya sebaiknya itu disitulah nanti dilakukan edukasi terhadap mereka. Mungkin bisa dari puskesmas turun, setiap majelis taklim diadakan majelis dari petugas kesehatan turun memberi edukasi apa-apa yang harus dilakukan untuk keluarga masing-masing. Saya rasa itu sebenarnya. Jadi memanfaatkan ibu-ibu yang berkumpul itu tentu saja dengan mengingatkan protokol sebenarnya protokol ke COVID-19 harus terus dijaga. Mungkin memanfaatkan mereka lah, mengedukasi mereka sehingga dapat melaksanakan Terima keluarga kasih masing-masing. paslon nomor 4. Silakan kami kembalikan ke paslon nomor 2. Baik, saya sepakat. Di sini tadi sudah saya sampaikan, di mana setiap majelis taklim kita akan didampingi oleh petugas-petugas tenaga medis atau dari puskesmas. Jadi disinilah nanti majelis taklim kita akan terlindungi dari wabah COVID Corona, di mana mereka juga akan merasa nyaman di saat majelis taklim tersebut dilaksanakan di rumah-rumah ibadah. Dan juga nanti mereka tetap terus memakai masker sampai di rumah, sehingga masker tadi yang mereka pakai di dalam ruangan majelis taklim tentu otomatis tidak layak untuk dipakai lagi, sehingga wabah tersebut tidak masuk ke dalam rumah tangga kita, terutama keluarga kita sendiri, suami, anak maupun dari saudara-saudara kita yang berada dalam lingkungan keluarga. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, habis. Oke, baik. Itulah segmen kelima. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3. Kita bacakan dulu pertanyaannya.
Ya, ini dia pertanyaannya. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang religius, di mana tokoh agama ini menjadi panutan yang pesan-pesannya atau petuah-petuahnya itu sangat didengarkan dan diikuti oleh masyarakat. Lembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain dapat berfungsi sebagai media sosial yang bisa mempengaruhi masyarakat. Apa yang akan saudara lakukan untuk mengoptimalkan peran lembaga keagamaan ini dalam rangka pencegahan COVID-19? Silakan, paslon nomor urut 3. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah yang akan kami buat mengoptimalkan lembaga-lembaga tersebut untuk mengawasi, untuk turun ke masyarakat untuk mengatasi masalah COVID ini. Tentu dalam hal ini seluruh ulama dan semua komponen agar bergerak untuk mengatasi dan mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Kami sangat setuju. Jadi NU, Muhammadiyah, baik juga dari ormas Islam ini cukup peran penting untuk mengajak masanya, jemaahnya agar apa? Betul-betul dapat menerapkan protokol kesehatan. Kami yakin sekarang orang sudah susah. Kenapa? Ekonomi susah, mau kerja susah. Jadi kalau sudah dihimbau pun mereka masih degil. Kenapa? Memang keadaan ekonomi sekarang. Contoh sekarang pasar masih banyak orang berjualan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Ini kami berharap ke depan bagaimana peran serta ormas Islam sangat berperan penting, sehingga saya yakin kalau ulama mengajak jemaahnya, masyarakatnya, saya yakin insyaallah masyarakat jemaah NU Muhammadiyah akan patuh kepada yang dituakan. Dan insyaallah bagaimana juga MUI juga peran penting, PMD juga, sehingga kita akan merangkul seluruh yang ada ormas Islam Kota Dumai untuk menghimbau, terutama menjaga protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Silakan kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Baik, ini di lapangan kan kita banyak melihat ya bahwa di antara para tokoh agama juga tokoh masyarakat yang harusnya menjadi panutan masih terdapat perbedaan sikap terhadap COVID-19 gitu. Ada yang mendukung cara-cara penanganan, tapi yang ada menganggap bahwa COVID itu sendiri sudah tidak ada gitu. Jadi bagaimana strategi 03 dalam mengatasi ini sehingga seluruh tokoh ulama ya, tokoh agama manapun mereka menjadi satu kata, bagaimana bisa sepakat untuk menganggap bahwa COVID ini adalah suatu yang nyata dan ada dan memang harus diberantas. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh 03 dalam hal ini? Terima kasih. Oh, masih ada ya? Nah, itu. Iya, masih ada waktu. Iya, masih ada itu. Jadi kan mungkin perlu pembekalan atau bagaimana apa yang dilakukan oleh 03 itu. Untuk itu saya rasa kita setuju ya, memang COVID itu ada dan memang harus diputus rantainya. Baik, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 3. Baik, kami berharap ulama bisa mengajak masyarakat. Pertama, karena kita percaya sama ulama, kita mengajak berdoa, bersolat untuk masyarakat, solat taubat dan sebagainya. Jadi dalam hal ini karena kita orang yang beragama, tentu ulama yang mengajak supaya kita bersama-sama untuk mengatasi ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi tentu ya pelaksanaan ini dikawal oleh pemerintah dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Masih ada waktu? Jadi Pak Edi Seven, kita duduk bersama. Saya yakin angka Dumai baik dari kematian juga cukup tinggi. Dengan angka ini kita bisa meyakinkan ulama. Saya yakin ulama pasti mau dengan data yang real. Saya yakin ulama juga akan berperan penting untuk bagaimana mengatasi COVID. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mungkin juga sependapat dengan paslon 04 ya. Artinya NU, Muhammadiyah mungkin kita bisa paham. Tapi banyak elemen-elemen keagamaan yang masih meragukan apakah COVID ini sebuah kenyataan atau sebuah konspirasi. Nah, kami belum melihat bahwa paslon 03
ya, bahwa Paslon 03 menjawab secara konkret apa yang harus dilakukan, pemahaman seperti apa yang harus dipahamkan kepada ulama, trik-trik seperti apa yang harus diberikan pemahaman kepada ulama. Nah, kan karena ulama ini kan sebenarnya harus lebih lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana masyarakat lebih berhati-hati dengan bahaya Covid ini. Jadi artinya bukan hanya sebatas sholat-sholat, ya, bukan hanya sebatas zikir-zikir, tapi bagaimana kita melakukan upaya-upaya konkret ya di tengah masyarakat yang diperankan oleh para ulama. Baik, terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada Paslon 3 untuk memberikan jawaban atau sanggahan. Terima kasih Bung Jalapar. Saya yakin pusat, provinsi, daerah sudah duduk bersama. Semua ormas Islam dilibatkan. Tapi saya lihat memang para ulama, saya lihat tidak ada yang mengajak, memang kata Bu Amris tadi, bagaimana kita tobat, sholat tobat, kita berdoa kepada Allah. Kenapa kita sekarang fokus ke medisnya? Saya yakin ulama punya peran penting. Kita yakin semua datang dari Allah, pasti semua jadi dari Allah. Kita kadang-kadang terlupa bahwasanya Allah semua penggerak ini. Kami yakin, saya yakinlah semua dari pusat provinsi ulama dilibatkan. Dan kami juga ingin ulama punya peran penting. Saya yakin selain juga kita memberikan edukasi, kami juga ingin ulama mari mengajak kita bersama-sama bagaimana kita dekatkan diri kepada Allah. Saya yakin semua penyakit datang dari Allah, pasti Allah punya strategi. Dan kedua juga maksiat. Di kita di rumah maksiat luar biasa. Dengan maksiat ini saya yakin bencana di Kota Dumai juga akibat maksiat dilakukan di Kota Dumai. Saya yakin kalau maksiat dapat berantas, insya Allah COVID-19 di Dumai akan dapat kita atasi. Terima kasih Paslon nomor urut 3. Baik, kita persilakan kepada nomor urut 4. Kami akan membacakan soalnya. Ya, kami akan bacakan pertanyaannya. Aliran kegiatan ekonomi secara sederhana adalah aktivitas mobilitas manusia dan barang serta jasa. Dengan adanya mobilitas ini, maka kegiatan ekonomi akan berjalan. Pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon adalah, penyebaran COVID-19 mengharuskan manusia untuk tidak banyak melakukan mobilitas dengan terus menjaga jarak antar manusia, physical distancing. Apa kebijakan pasangan calon nantinya untuk membantu masyarakat mampu bertahan secara ekonomi di masa pandemi ini? Silakan nomor urut 4. Baik, terima kasih. Persoalan COVID-19 ya, COVID-19 ini semuanya menjadi persoalan kita ya. Tapi COVID-19 juga tidak boleh membunuh perekonomian kita ya. Nah, solusi kami ya, solusi yang harus kami lakukan adalah kita tidak boleh memberikan terlampau ketakutan kepada masyarakat kita. Jadi jangan sampai kita serang psikis mereka. Namun waspada boleh, sehingga ekonomi kita tetap tumbuh, tetap berjalan. Dan tempat-tempat keramaian itu perlu kita selalu sebagai pemerintah tampil bagaimana kita memberikan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh dan kebersihan daripada tempat-tempat keramaian seperti pasar. Ini perlu kita tingkatkan dan imbauan selalu kita berikan kepada seluruh masyarakat agar tetap berjalan sebagaimana mesti ekonomi kita tetap berjalan. Jangan sampai ketakutan dalam COVID kita bisa-bisa ekonomi kita lumpuh. Nah, ini yang perlu kita sebagai pemerintah memberikan pengawasan secara intensif, secara baik ya, dan juga selalu kita mengimbau bagaimana kita melakukan cuci tangan yang baik dan melakukan jaga jarak sehingga memakai masker. Saya rasa masyarakat kita cukup patuh, cukup mau mendengarkan saran-saran daripada pemerintah, tapi tidak mengganggu perekonomian mereka. Terima kasih. Iya, masih ada waktu melanjutkan. Baik, kalau tidak kita minta kepada paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan. Baik, terima kasih moderator. Ya, memang tadi pertanyaan kita kembalikan kepada pertanyaan. Ada persoalan dengan COVID dan ekonomi. Hari ini pertumbuhan ekonomi nasional kita jungkir balik, ya minus 3%. Itu di kuartal terakhir. Kuartal pertama malah 5% lebih. Nah, persoalannya yang kita tanyakan atau yang kita ingin tahu,
apa stimulus ekonomi yang dilakukan kalau paslon nomor 4 ya terpilih, misalnya apa yang menjadi stimulus ekonominya. Kami melihat belum ada kejelasan, artinya kita belum memiliki strategi-strategi yang bisa ya membantu masyarakat menunjang pendapatan mereka, menunjang kesejahteraan mereka ya. Artinya kalau kita menyiram desinfektan itu penunggalangan pandemi ya, bukan dalam konteks bagaimana persoalan ekonomi ya. Ya, terima kasih. Bagaimana tanggapan paslon nomor 4? Silakan. Baik, makasih paslon 1. Kita berbicara penanganan persoalan ekonomi di masa COVID-19 ya, bukan peningkatan ekonomi ya. Kalau kita bicara peningkatan ekonomi, kita masuk keluar dari jalur itu ya. Jadi kalau kita mau peningkatan ekonomi, kalau kami dari pasangan ED7 dan Zainal Abidin untuk meningkatkan ekonomi, tentu perlu kita membangun pasar-pasar yang baik dan perlu penataan pasar-pasar dan meningkatkan UMKM kita secara baik. Nah, di dalam visi misi kami akan melatih wirausaha untuk membangun suatu bagaimana kita menjadikan anak-anak negeri ini menjadi entrepreneur pada generasi kita ke depan. Nah, tentu kita tetap menghormati pola-pola yang diterapkan oleh pemerintah. COVID-19 tetap kita waspada, tetapi kita tidak boleh menekan psikis daripada pedagang kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2, silakan berikan tanggapan atau sanggahan. Baik, ini saya hanya beri tanggapan aja ya Bang Zainal ya. Ini kalau udah masuk zaman pandemi COVID ini memang tak selesai nampak nih kan. Apalagi rektor kami tadi bercakap, kemarin lagi saya ini murid beliau. Baik, di sini Bang Zainal saya hanya memberikan masukan ya Bang ya. Di mana di zaman pandemi COVID untuk masyarakat kita yang dibutuhkan itu ya mungkin seperti biasa kita tentu sebagai kepala daerah otomatis terus bergiat dan memperhatikan masyarakat kita dalam penanganan di bidang COVID tadi ya Bang ya. Jadi di sini tentu kalaulah saya jadi kepala daerah nih Bang, tentu saya selamatkan dulu masyarakat saya. Gitu. Jadi tentu saya bagi masker banyak-banyak, saya kasih vitamin banyak-banyak untuk masyarakat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Iya, silahkan. Habis waktunya. Terima kasih paslon nomor 2. Silakan paslon nomor 4 berikan tanggapan. Jadi kalau Saripah ini adik-adik kita ini, kita sepakat Pak ya, nanti kita berikan kesehatan lah kepada warga kita ya. Beri vitamin Pak. Nah, kalau beri vitamin kita sepakat, kita beri vitamin lah. Ayo, jadi ini bagus sekali Bu Saripah tadi ya, itulah dia Bu ya. Tapi tetap kita menjaga ya, kita tetap waspada. Bagaimana kita berdoa kepada Allah supaya kita cepatlah terlepas dari COVID-19 nih, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh kembali, bisa normal, dan kehidupan anak-anak kita baik dalam pendidikan bisa normal. Semuanya ini kita serahkan kepada Allah, sehingga mudah-mudahan pas ED7 dan Zainal Abidin terpilih, COVID selesai dari Kota Dumai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silakan Pak. Cukup? Baik, sudah kita bacakan semua pertanyaan dalam segmen yang terakhir ini. Kita untuk tanya jawab, kita akan lanjut segmen berikutnya, segmen ke-6. Kita sampai pula di penghujung acara, namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu kata-kata penutup dari masing-masing paslon pada malam hari ini. Untuk pertama kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan kata penutup dengan waktu 1 menit 30 detik. Kami persilakan. Baik, pasangan nomor urut 1 handal untuk Dumai Hebat adalah pasangan yang akan memberikan solusi, memberikan pendampingan, mengangkat segala potensi-potensi ekonomi Kota Dumai yang mampu diterjemahkan untuk kepentingan sepenuhnya masyarakat. Oleh karena itu, gunakan kami sebagai solusi, sebagai alternatif dari persoalan-persoalan yang ada di
di Kota Dumai. Karena itu terakhir kami ingin mengakhiri statement ini dengan sebuah pantun yang pasti akan disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih. Jangan dijolok sarang tembuan, kalau tak takut kena hambat. Siapa kata Dumai tak bertuan, bersama handal kita bermartabat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paslon nomor urut 1. Masih ada waktu dilanjutkan atau oke, baik, kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, puan-puan dan seluruh masyarakat Kota Dumai yang kami hormati. Eko Suharjo dan saya Saripah sama-sama dilahirkan di Kota Dumai, di mana ari-ari kami pun tertanam di Kota Dumai. Kami besar di Kota Dumai, sekolah di Dumai, dan insya Allah meninggal pun kami di Dumai. Saya Saripah selaku anak watan kelahiran Dumai merasa bangga sebagai satu-satunya keterwakilan perempuan di Pilkada tahun 2020 ini. Sebagai anak watan Kota Dumai, kami tahu betul apa yang nak kami buat untuk tumpah darah kelahiran kami ini. Kami tahu betul apa yang diinginkan masyarakat Kota Dumai ini. Bila memang kami nanti diberi amanah, demi Allah, kami Eko Saripah bersumpah tidak akan berkhianat pada tanah kelahiran kami, dan kami tidak akan khianat pada seluruh warga Kota Dumai. Jadi jangan lupa tanggal 9 Desember nanti coblos nomor 2. Eko Saripah menang, Eko Saripah menang, Eko Saripah menang, menang. Yes, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Sekian, ya, kita lanjutkan dengan paslon nomor urut 3. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kota Dumai yang kami cintai, siapapun wali Kota Dumai telah Allah putuskan jauh-jauh hari, maka kami menghimbau, hindarilah caci maki, fitnah, apalagi memutus silaturahmi. Kami yakin Allah tentukan, pilihlah Faisal karena Allah, bukan karena uang atau sembako, apalagi ke sesuku atau sekampung dan juga ke partai. Kami yakin yang Allah putuskan pasti terbaik untuk Kota Dumai, dan insya Allah APBD Kota Dumai akan diperuntukkan untuk rakyat Kota Dumai. Jangan sampai ada lagi anak yatim yang tidak sekolah, jangan sampai ada lagi orang miskin yang tidak makan. Ini menjadi amanah kita, dan insya Allah kami yakin Faisal Amris nomor urut nomor 3 akan mengemban amanah yang Allah berikan dan masyarakat tentukan. Jangan lupa nomor 9, dan insya Allah Dumai akan menjadi kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu kami pasangan Faisal Amris nomor urut 3 mengajak kepada masyarakat Kota Dumai, beri kami kesempatan untuk membangun Dumai, beri kami kesempatan untuk membangun Kota Dumai, dan sekaligus untuk meredakan hati kami untuk masyarakat Kota Dumai. Insya Allah Dumai akan kami bawa ke yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan paslon nomor urut 4. Dumai sebagai kota terluas kedua di Indonesia, dengan potensi sumber daya manusia yang besar, kota yang memiliki pelabuhan dengan aktivitas perdagangan yang besar, memiliki bandar udara, kekayaan laut yang besar yang belum tergali, kekayaan kehutanan, kekayaan perkebunan, tanaman pangan, perikanan, darat, kawasan industri yang strategis, serta perusahaan multinasional. Tetapi masih banyak permasalahan, pengangguran, angka kemiskinan, permasalahan kota yang semakin kompleks, dan permasalahan kualitas manusia pada aspek agama, moral, pendidikan, dan kesehatan. Maka apabila nanti masyarakat memberi kepercayaan kepada kami, saya Edi Sepen dan Bapak Zainal Abidin paslon nomor 4, maka kami akan berkomitmen. 1, kami tidak ingin lagi rakyat Dumai susah mendapat pekerjaan. Kedua, kami tidak ingin rakyat Dumai sulit mendapat pelayanan publik.
Dan ketiga, kami tidak ingin rakyat Dumai yang sakit tidak bisa berobat dengan layak. Kemudian yang keempat, kami tidak ingin anak Dumai ada yang putus sekolah. Kemudian yang kelima, kami tidak ingin lagi ada lagi korban banjir yang berkepanjangan. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat baik kami dan azam kami ini. Untuk itu kepada masyarakat Kota Dumai seluruhnya, jangan lupa pada tanggal 9 Desember nanti pilih nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nomor urut 4. Baiklah, dengan berakhirnya kata penutup dari nomor urut 4 tadi, berakhir pula debat publik calon wali kota Dumai dan wakil wali kota Dumai pada malam hari ini.